Nah, mereka profesor ini ngukur ya kadar stres. Kalau angka 10 misalnya gitu, ternyata manusia Amerika ini kalau punya istri, punya suami, punya anak, kadar stresnya sampai 9, saudara. Paling rendah itu 6. Tapi kalau punya anjing, cuma 2 kadar stresnya turun sekali. Waktu saya baca itu, wah ini kurang ajar betul nih. Tapi fakta bukan? Kenapa anjing tidak membuat stres? Lapis nggak punya pilihan apa-apa, dikasih makan itu terus diam saja. Lah coba orang, wah ribut terus. Saya akan cuma bacakan saja, tapi jangan tersinggung ya. Tapi ini memang betul. Sebuah tulisan saya pernah baca gini. What is the difference between complete and finish? What is the difference? Kalau saya bisa jawab, saya beri suara hadiah permen 1 kilo tapi beli sendiri. What is the difference between complete and finish? Iya. Jawabannya, if you find a good wife, you are complete. Otherwise, wah ini tulisan ini. Oke. Ayo. Maka itu jangan salah kawin ya. Jangan salah kawin. What is the difference between complete and finish? Banyak betul sekali. If you find a good wife, you are complete. Otherwise, nah terusin sendiri sudah. Otherwise, kalau salah milih istri, betul-betul finish sudah. Iya, betul. Sebaliknya juga. Iya, sebaliknya juga. Anak-anak muda, kalian dengar ini. Jadi rumah tangga kita itu kunci dari segala-galanya, termasuk anak-anak kita juga. Akan sehat atau tidak, itu tergantung bagaimana suasana hati papa mama di rumah. Saya ulangi lagi. Anak-anak kita akan sehat atau tidak, termasuk saya itu segala-galanya ya. Saya itu nggak cuma fisiknya, sehat mentalnya, sehat semuanya. Anak-anak kita akan sehat atau tidak, sangat tergantung suasana hati kita berdua. Betul atau tidak? Nah, kalau hati kita beres, aduh anak-anak itu luar biasa di rumah. Amsal menuliskan, lebih baik makan sederhana disertai perdamaian dan sukacita daripada makanan yang mewah disertai kebencian. Dan itulah kebenaran. Maka itu semua dimulai dari rumah kita dulu, saudara. Baru nanti di luar akan lihat hasilnya. Jengkol masih lebih enak, lebih baik daripada jengkel, saudara. Kenapa Alkitab mengatakan kepada kita, harta terpenting dalam suatu pernikahan adalah pengampunan, forgiveness. Itu harta terpenting. Suami istri yang rajin jengkel satu dengan yang lain bertobat hari ini. Ya, jengkel itu nggak enak, jengkol masih lebih enak. Bedanya cuma E dengan O saja. Itu baik-baik. Oke. Wah, yang orang Betawi kangen jengkol, sudahlah, bayangin saja. Oke sekali. Maka itu suami istri yang masih langganan jengkel hari ini bertobat betul-betul. Nggak ada gunanya kita akan jengkel terus pada pasangan kita. Toh sudah sekian tahun hidup, mau apa lagi? Mau cari lagi? Nggak tahu malu, sudah tua-tua gitu aneh-aneh. Maaf ya. Mau apa lagi? Maka itu Alkitab mengajarkan harta yang paling penting dalam pernikahan kita adalah forgiveness. Jangan lupa itu. Saudara, kita boleh kehabisan uang karena salah manajemen, bisa, nggak apa-apa, bisa cari lagi. Tapi jangan kehabisan pengampunan dalam pernikahan kita. Apalagi yang hobinya ngitungi skor 3-2. Pernah ada suami istri seperti itu? Ada suami istri ngitungi skor terus itu. Kok setika sama, puji Tuhan impas ya. 3-4 sekarang. Awas suami istri seperti itu. Kayak sepak bola aja.
Ya, jadi minggu ini kamu salah 3 kali, aku salah 3 kali, kamu salah 4 kali. Ayo kita impaskan 1 kali lagi ya. Wah, ini wasit atau apa ini suami istri ini? Jangan hanya ngitungi kesalahan. Jangan. Mengampuni. Maka itu dalam pernikahan hanya boleh ada mengharapkan, bukan menuntut. Tahu bedanya mengharapkan dan menuntut? Kalau menuntut harus harus begitu terus. Ayo kita buka ayatnya. 1 Korintus 13. Dahsyat sekali firman ini, saudara. Maka itu ayo kita jadikan firman ini segala-galanya buat hidup kita. Amin. Cari jawaban untuk masalah apa saja, maka Alkitab ini jawabannya. 1 Korintus 13 mulai ayat yang keempat. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tolong ya, yang rajin cemburu bertobat hari ini. Apalagi sesekian tahun menikah, masa cemburuan terus? Saudara, cemburu itu roh jahat dalam pernikahan. Cemburu itu selalu menghasilkan orang curiga. Ya. Awas, saudara. Kalau ada cemburu, pasti ada curiga. Kalau ada curiga, pasti ada setan yang tinggal di rumah kita. Saudara, tidak ada seorang pun sebodoh apapun orang itu yang suka dicurigai. Betul? Dikira aku ini maling atau apa? Curiga terus kamu itu. Maka itu dalam bahasa Inggris trust itu penting dalam pernikahan kita. Trust. Kalau saudara masih ingat bahasa Belanda, ini saya nyimpang dikit. Saya itu kagum di antara semua bahasa yang saya tahu. Bahasa Belanda untuk pernikahan itu paling hebat. Tidak ada bahasa lain di dunia sehebat bahasa Belanda bicara soal pernikahan. Trouw. Trouwen, getrouw. Nah, kata trouw itu trust. Jadi kalau orang Belanda berkata, aku sudah menikah, ik ben getrouwd, aku ini setia. Saudara, kagum sekali. Maka itu kalau kita menikah nggak ada trust, tapi curiga terus, ngapain kawin? Betul? Contoh yang paling sulit dalam hal trouw atau trust adalah uang. Awas suami istri yang uangnya masih dipisah dan tidak boleh tahu jumlahnya. Awas saudara, bertobat itu. Lo serius ini? Tolong Pak Gembala periksa semua keluarga ini. Iya, suami istri boleh punya nomor bank yang berbeda. Silakan, mau bank apa saja. Tapi jumlah harus saling tahu. Saudara, saya mau katakan ini. Kalau trouw tapi on trouw bahasa Belandanya. Ya enggak, ini kan bohong. Setia tapi tidak setia. Apa-apaan ini? On trouw itu untrust bahasa Inggrisnya. Bahasa Belandanya on trouw. Hebat sekali kata itu. Nah, untuk apa menikah kalau enggak percaya? Wah, gawat itu suamiku kalau dia tahu uangku banyak habis hari itu. Atau sebaliknya. Saudara, tolong. Kalau saudara menikah tapi uang tidak tahu jumlahnya, saudara hidup dalam perzinahan. Karena masih curiga. Masih nggak percaya pada pasangannya. Maka itu Tuhan Yesus berkata, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Ayo baca terusan. Di mana ada hartamu, uangmu, dompetmu, di situ ada apamu, hatimu. Nah, kalau uangnya dipisah, hatinya pisah atau tidak? Pisah dengan sendirinya. Nah, kalau suami istri hatinya pisah, itu namanya cerai, goblok. Biar tahu diri semuanya. Lu benar? Ya biar supaya bertobat.